Saudara, tim gabungan TNI Polri berhasil menyelamatkan guru, tenaga kesehatan beserta keluarganya dari serangan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB melakukan penyerangan di Kampung Mandi, Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Rabu dini hari kemarin. Warga yang terdiri dari guru, tenaga kesehatan beserta keluarganya terjebak di lokasi penyerangan yang dilakukan kelompok KKB pimpinan Undius Kogoya. Inilah detik-detik saat tim gabungan TNI Polri di Paniai, Papua Tengah mengevakuasi puluhan guru dan tenaga medis dari sebuah sekolah yang dibakar kelompok kriminal bersenjata. Selain membakar bangunan, KKB juga melepaskan tembakan ke rumah pedagang di Pasar Mandi. Aksi baku tembak berlangsung sekitar 1 jam. Pasca penyerangan KKB pada Rabu dini hari kemarin, sejumlah bangunan di distrik Paniai hancur. Puluhan guru yang selamat dari serangan KKB di Paniai menyampaikan terima kasih kepada TNI Polri yang sudah menyelamatkan mereka dari teror KKB. Jining, Kepala Sekolah SMP YPGI Kepaskopo, mengatakan pada saat pembakaran gedung sekolah seluruh guru dan keluarga berada di kompleks sekolah. Susah sekali. Kita ada bangun Paniai ini, cara bagaimana semuanya hancurkan. Perumahan guru hancur. Tadi malam mengalami kejadian yakni pembakaran gedung sekolah SD SMP YPPG Kepaskopo. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua kerja keras dari pihak TNI dan Polri. Harapan kami ke depannya kepada pemerintah Kabupaten Paniai supaya bisa menangani kejadian ini. Pasukan gabungan TNI Polri usai baku tembak menangkap satu anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Kogoya. Saat ditemukan, anggota kelompok bersenjata tersebut dalam kondisi luka berat. Personel gabungan telah membawanya ke RSUD Paniai. Buka pintu dulu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan ini adalah visual kamera pemantau saat tim gabungan memastikan penyelamatan terhadap guru dan tenaga kesehatan berada di titik aman. KKB pimpinan Undius Kogoya membakar 12 unit kios dan bangunan sekolah di Kampung Mandi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada Rabu dini hari. Para guru dan tenaga medis berhasil diselamatkan setelah tim gabungan TNI Polri memukul mundur kelompok kriminal bersenjata dengan kontak tembak sekitar 1 jam. Buka pintu dulu, buka pintu. Untuk memastikan kondisi terkini di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, kita bergabung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Beni Adi Prabowo. Selamat petang, Pak Kabid. Selamat petang, Baik. Bang Ibrahim dan pemirsa Kompas TV. Baik, Pak Kabid, bagaimana saat ini kondisi di Paniai? Apakah ada guru, tenaga kesehatan atau warga yang terluka akibat peristiwa kemarin, Pak Kabid? Laporan yang kami terima terakhir dari Kapolres Paniai, AKBP Abdus, bahwa situasi di Paniai masih
siaga untuk mengantisipasi adanya apabila ada gangguan-gangguan susulan. Untuk aktivitas masyarakat sudah berjalan normal untuk aktivitas perekonomian di sana. Untuk korban dari masyarakat hingga saat ini belum terlapor adanya korban baik dari aparat juga, aparat keamanan demikian. Masyarakat sudah berada di tempat yang aman, Pak Kabid. Ya, Sudah berada di tempat yang aman masyarakat ya saat ini. untuk masyarakat yang kiosnya terbakar mereka sudah kembali ke, artinya sudah beberapa orang mereka kembali ke kiosnya. Puing-puing kiosnya itu mereka sudah mulai membersihkan. Dan laporan kami hari ini dari salah satu pemilik kios pada saat membereskan puing-puing tersebut menemukan satu pucuk senjata laras pendek sejenis FN dan langsung dilaporkan kepada pihak Polres, dan selanjutnya akan kami lakukan identifikasi atau uji lapor ya untuk apakah senpi pabrikan atau rakitan demikian. Pak Kabid, kenapa KKB ini membakar sekolah, kios, dan pas saat pembakaran pada saat penyerangan juga guru dan tenaga kesehatan ada di kompleks sekolah, Pak Kabid? Bisa diceritakan, Pak Kabid? Hingga saat ini kami masih menyelidiki motif dari KKB melakukan penyerangan dan pembakaran, terutama terhadap fasilitas pendidikan ya, dan secara umum mereka sering melakukan gangguan dengan perusakan dan pembakaran juga di fasilitas kesehatan dan pendidikan. Kita belum mengetahui motifnya, namun secara bisa kita ketahui bahwa mereka tidak ingin kalau masyarakat ini semakin banyak yang terpelajar sehingga susah untuk mereka bisa tarik untuk masuk ke dalam gerakan mereka. Mungkin seperti itu. Namun masih kami selidiki untuk motif mereka. Oke. Pak Kabid, bagaimana untuk ke depan? Jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga yang tinggal di Paniai. Seperti apa? Dan apakah ada informasi terbaru dari satu pelaku yang ditangkap kemarin, Pak Kabid, untuk memburu pelaku lain? Ya, satu orang pelaku yang sempat diamankan dalam kondisi luka berat dan tergeletak di parit depan kios. Memang pada saat situasi crowded, kios terbakar dan upaya pemadaman itu tidak ada yang monitor karena memang kejadiannya kan bukan kebakaran umum karena memang penyerangan, sehingga selesai upaya pemadaman itu langsung segera mengamankan diri dari masyarakat maupun aparat. Dan pagi ditemukan oleh pemilik kios bahwa ada masyarakat yang tergeletak dan langsung dievakuasi ke rumah sakit, dan ternyata merupakan barisan dari KKB pimpinan Undius Kogoya. Dilaporkan ini pukul 12.00 Indonesia bagian timur. Orang tersebut atas nama Desman Kogoya atau ya dinyatakan meninggal dunia. Iya, Pak Kabid. Ya, orang tersebut atas nama Desman Kogoya. Ya. Hari ini pukul 12.00 dinyatakan meninggal dunia, dan tadi sudah dilakukan penyerahan kepada pihak keluarga ya, dijemput oleh pihak keluarga bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mereka melakukan proses pemakaman. Pak Kabid, jadi saat ini guru-guru dan nakes dibawa kemana dan keamanan mereka seperti apa? Untuk kejadian kemarin, untuk para guru tersebut memang kita sudah evakuasi ke Polres ya. Namun
sepertinya mereka sudah kembali untuk membereskan sisa-sisa Baik, lokasi kebakaran karena mereka tinggalnya kan di sekolah. mes ya, Oke, kan tidak ikut terbakar. baik. Ya. Terima kasih Kombes Beni Adi Prabowo, Kabid Humas Polda Papua menyampaikan kondisi terkini dari Paniai pasca penyerangan KKB. Terima kasih Pak Kabid.